Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada soal nomor 194. Apakah maksud Yesus ketika ia berkata, "Aku akan datang kembali"? Yesus berkata kepada para muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 3 tertulis, "Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi Yesus Kristus akan datang kembali pada waktu itu sebagai pengantin laki-laki. Ketika ia datang kembali sebagai pengantin laki-laki, ia akan menjemput mereka yang mati dan yang hidup, yang telah menerima karunia Roh Kudus, dan memperkenankan diri mereka dipersiapkan untuk peristiwa tersebut. Kedatangan Kristus kembali dikatakan sudah dekat. Soal nomor 195. Bagaimana lagi kedatangan Yesus Kristus digambarkan? Peristiwa kedatangan Yesus Kristus kembali juga digambarkan sebagai hari Tuhan atau juga hari Kristus. Sering juga disebut sebagai masa depan Tuhan kita. Tapi juga ada ungkapan serupa, yaitu penyataan kemuliaan Kristus, penampakan atau kedatangan Tuhan kembali, dan juga kedatangan Kristus kembali. Peristiwa ini bukanlah penghakiman terakhir, melainkan saat ketika pengantin perempuan Kristus diangkat ke surga untuk perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 7 menyebutkan, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Soal 196. Apakah petunjuk-petunjuk tentang kedatangan Kristus kembali yang kita temukan di dalam Perjanjian Baru? Perjanjian Baru dan secara khusus juga surat-surat para rasul menguatkan janji kedatangan Kristus kembali ini. Rasul Paulus misalnya menyimpulkan hal ini dalam suratnya yang pertama kepada sidang jemaat di Korintus dengan sebuah salam Maranatha yang mengandung arti Tuhan segera datang atau Tuhan datanglah segera. Begitu juga Rasul Yakobus menyerukan kesabaran hingga waktu kedatangan Tuhan kembali. Katakan Yakobus 5 ayat 8, "Karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Surat kepada orang-orang Ibrani juga menasihatkan tentang kesabaran ini. Misalnya 2 Petrus pasal 3 ayat 9, "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya." Ini disampaikan kepada semua yang ingin menyangkal bahwa Yesus datang kembali. Surat ini mengesampingkan akan adanya kemungkinan penggenapan janji kedatangan Kristus kembali ditunda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi para murid yang menyaksikan Yesus terangkat naik ke surga, mereka merasa Tuhan pergi meninggalkan mereka. Tak urung anggapan ini mendatangkan kesedihan dan juga menyisakan berbagai pertanyaan. Yesus tahu, Yesus mengerti perasaan mereka. Maka bahkan sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan telah meninggalkan pesan-pesan khusus untuk menguatkan mereka dan sekaligus
memberi gambaran akan apa yang menjadi rencananya, yang itu juga berkaitan dengan mereka. Yang pertama, kepada mereka dijanjikan akan datangnya atau diutusnya Roh Kudus. Dan yang kedua, diberikannya petunjuk akan kemana Yesus pergi dan bagaimana ia akan datang kembali. Yaitu bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya dan mengikut Dia dengan setia. Tempat yang akan menyatukan mereka dengan Tuhan di dalam kemuliaan yang abadi. Dan juga berikutnya, bahwa nanti Ia akan datang kembali untuk menjemput umatnya yang setia. Jika di sana ada istilah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan juga perkawinan anak domba, istilah ini tidak untuk dimaknai secara harafiah semata. Tentang pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan, ini adalah penggambaran hubungan baik antara Tuhan Yesus dengan umatnya. Hubungan yang bercirikan kasih dan kesetiaan. Pengantin perempuan ini adalah kelompok khusus yang dipersiapkan oleh para rasul, baik jiwa-jiwa dari kalangan yang mati maupun yang hidup, untuk menjemput Tuhan. Mereka adalah umat yang percaya dan setia kepada Kristus. Ini ditandai dengan kelahiran kembali dengan air dan roh. Dan mereka yang mau menyesuaikan hidupnya dengan Injil, tekun membina persekutuan dalam perjamuan kudus. Sedangkan perkawinan anak domba ini menggambarkan sebuah penyatuan sidang jemaat dengan sang pemilik, yaitu Allah sendiri, yang itu bercirikan sukacita dan kemuliaan. Saudaraku, kedatangan Kristus dikatakan sejak dulu sebagai sudah dekat. Namun faktanya bahkan hingga saat ini belum juga terjadi. Orang yang kurang bisa memahami maksud perkataan Tuhan bisa saja menjadi ragu-ragu. Perkataan Maranatha yang artinya Tuhan segera datang atau Tuhan datanglah, dan juga pernyataan-pernyataan lain yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat, ini memberi pesan penting akan kepastian penggenapan janji Tuhan tersebut. Sekaligus juga peringatan agar umat Allah tetap waspada dan setia menanti kedatangannya. Sedangkan ukuran waktu yang dikatakan sudah dekat itu adalah mengacu kepada waktu Tuhan. Kita tahu masa depan yang dicadangkan untuk umatnya adalah kekal, abadi atau selamanya. Jika ukuran waktu yang kekal ini dibandingkan dengan penantian manusia berapapun lamanya, maka sesungguhnya waktu penantian itu sebentar saja. Jadi yang terpenting adalah kita harus yakin Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan jika kita setia menanti, kita pasti boleh ikut serta dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.